Nah, dilema berikutnya itu bagaimana situasi di lingkungan Bapak Ibu sendiri? Adakah nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi di tempat Bapak Ibu bekerja atau tidak tinggal itu tadi? Ceritakan pengalaman Bapak Ibu bagaimana nilai-nilai kebajikan tersebut telah membentuk diri Bapak Ibu terutama dalam mengambil suatu keputusan. Yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah mengalami atau melihat suatu pengambilan keputusan serupa studi kasus yang ditanyakan tadi, di mana ada dua kepentingan yang saling berbenturan? Apa yang Bapak Ibu lakukan pada waktu itu? Mengapa? Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu setelah mengambil suatu keputusan bertanya lagi pada diri Bapak Ibu sendiri, apakah keputusan yang saya ambil tadi adalah keputusan yang tepat ya? Apakah seharusnya saya mengambil keputusan yang lain? Kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu mempunyai pemikiran seperti itu? Selanjutnya, apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu dalam mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Silakan dari yang belum menjawab, boleh siapa? Satu-satu boleh, oke. Bu Her. Silakan dari Bu Her. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di antara empat ini, saya tidak tahu apakah ini masuk di mana. Nanti teman-teman melihat. Karena terus terang ini yang terjadi saat ini, di mana di sisi lain ini sebenarnya bukan pengambilan keputusan perseorangan, tapi ini per sekolah, Bu. Tapi ketika itu seharusnya ini diambil keputusan kepala sekolah, tapi sudah dilibatkan ke semua guru. Dan saya berpikir disinilah sebagai seorang guru diuji bagaimana mengambil keputusan yang tepat, yang maksudnya di sisi lain ini kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan pasti ada nilai kebajikannya di sini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut mungkin kita bisa menarik kesimpulan. Kemarin ada kasus di sekolah kami. Ini terhadap ada dua anak yang sempat kita kasih solusi terakhir, yaitu pindah sekolah. Kenapa? Yang pertama, termasuk saya waktu itu habis PTM 2, PTM 1 sempat saya restitusi, Bu. Pertama, dia tidak pernah hadir, yang anak yang pertama ini. Kemudian berikutnya saya tanya restitusi, dia mengatakan terjawablah dari pertanyaan pemantik, dia mengatakan bahwa dia tidak bawa buku, dia terlambat bangun. Lama-lama saya restitusi ulang kedua kalinya, kenapa masih tidak berubah dari guru lain. Yang satu memang tidak bisa direstitusi, Bu, karena memang sudah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan, termasuk itu tadi pelanggaran yang sangat berat. Kalau menurut saya itu tidak bisa direstitusi karena dia dalam kondisi mabok datang ke sekolah. Itu sudah ada persyaratan bahwa sekali lagi kau bikin kesalahan, kamu akan dikeluarkan, dipindahkan, dikasih solusi untuk pindah di sekolah. Ya, dan berikutnya dia melakukan lagi dan itu jelas dipindahkan, dikeluarkan, dan dia sudah menantangani. Itu saya sempat mengatakan pada kepala sekolah, anak seperti ini Bapak, bukan berarti kita juga restitusi ulang-ulang, tapi ada batas kesabaran guru di mana itu tidak bisa direstitusi, yang ini tidak bisa sekali direstitusi. Jadi yang penting administrasinya akurat. Pernah dilakukan berbagai langkah, termasuk pemanggilan kedua orang tua melalui kepala sekolah atau wali kelas, itu pernah ada semua administrasi lengkap, jadi sudah bisa dipindahkan. Ya, tapi yang anak satu ini juga tidak berubah, dan memang itu satu ibaratnya satu game. Yang berikut kesalahan yang tidak bisa dilakukan adalah masuk ke gudang di saat orang belajar dan merokok. Dan yang berikut ketika diambil HP-nya dari sekolah, dia sendiri ketika kita mengajar di ruang guru itu, Bu,
dia langsung mengambil HP-nya tanpa sepengetahuan guru, tidak minta izin. Itu juga tidak bisa sama sekali. Pokoknya banyak pelanggaran. Nah, yang pertama dipindahkan, dan dia pindah ke kabupaten, itu terima, sah saja, dia sudah keluar. Yang anak pertama ini kita pindahkan di kota. Dia sepakat untuk pindah di kota. Pertama kita pindahkan kelas 8. Tetapi ada hal menarik di sini, ini yang menjadi kasus. Sekolah tempatnya pindah itu mengatakan bahwa saya terima anak ini pindah, tapi dia tetap naik kelas 9. Kepala sekolah mengatakan bahwa kita rapat dulu dengan Dewan Guru. Karena waktu itu kita ada beberapa kota termasuk saya itu dimasukkan grup. Bagaimana ini guru yang di sana mau menerima, dia mau menerima pindah tapi itu naik. Memang tidak pernah biasa begitu, Bu. Kalau pas dia di kenaikan kelas itu, biasanya kan kalau sudah parah sekali kita kasih pindah tapi dinaikkan. Itu alasannya. Kami tetap ngotot, termasuk saya tetap ngotot, Bapak tidak bisa kita kasih naik karena 2 orang bersamaan pindah, sedangkan yang satu terima-terima saja, yang satu ini juga orang tuanya terima, tapi yang gurunya ini mau dia naik kelas. Ternyata setelah ditelusuri, saya bilang saya tetap nilai saya akan tetap pada pendirian saya bahwa anak ini pindah, terserah mau dikasih naik balik, yang penting dia keluar dari 9, itu kita sepakat semua guru. Setelah itu saya juga berpikir bahwa apakah keputusan saya ini benar atau salah. Tapi setelah saya, kalau pribadi, setelah saya tanya hati nurani saya, ini benar karena kalaupun pikiran saya ada apa-apa ini, alasan apa sehingga mereka tidak mau menerima kelas 8, maksudnya ada alasan apa setelah ditelusuri? Maksudnya kalau kamu memang menolong, yang menolong dengan menerima itu sudah menolong namanya. Maksudnya mereka mengatakan bahwa kalau ini semoga dengan naiknya kelas 9 ini anak ini mau berubah. Jadi disitulah kita pertama itu dilema. Tapi tetap hari ini mungkin kalau dia guru itu masih chat, dia masih minta tegang, dia yang meminta untuk tetap naik, tetap kita sudah di titik keputusan terakhir bahwa tidak kasih naik, tetap dia di kelas 8. Dan setelah kita telusuri mungkin ada hal-hal yang menyebabkan guru itu menerima dengan meminta saya untuk naik kelas. Itu, terima kasih. Terus salah satu jawab itu kan harusnya itu kasusnya Ibu Her. Iya. Kita kan masih di kasus yang LKS tadi sama yang dilema sakit. Kira-kira mau jawab yang mana nih dari 4 pertanyaan ini? Ini masih dilema, silakan. Ya ini. Tadi kan baru pengantar kan dari kasus ini. Iya. Ada sih 2 kepentingan di sini. Ternyata setelah dicari, ternyata guru yang mau menerima itu Bu adalah keluarganya. Dia mengharapkan mungkin biar naik. Itu ternyata ada orang dalam maksudnya di situ. Jadi ada 2 kepentingan yang saling berbenturan. Dan itu sudah apa yang saya lakukan setelah ditelusuri bahwa apa sih maksudnya sehingga dia ngotot untuk ingin menaikkan, sedangkan dia kan cuma menerima saja. Apa efeknya anak ini? Kayaknya apalagi kalau efeknya nanti dia dikasih naik, kalau menurut saya pribadi dan kami semuanya, kalau dia dikasih naik, dia anak ini akan melonjak. Sedangkan yang satu juga pindah, akan pasti nanti dia datang. Kenapa saya bersamaan pindah? Kasusnya hampir sama, tapi yang satu pindah naik, sedangkan saya sendiri pindah tetap pada kelas 8. Itu akan ada dilema itunya. Itu pertimbangan yang berikutnya. Ketika selain pertimbangan tadi, yang pertama itu ya pertimbangan kedua itu akan ada tuntutan dari yang tadi temannya yang keluar dengan tidak naik. Itu berarti dia bisa masuk di kondisi pertama juga kasus kedua. Iya, terima kasih. Oke, kita applause untuk Bu Her. Kira-kira ada, oke Pak La, silakan. Oke Ibu, ini saya mau tentang pengalaman. Memang kebijakan itu kalau kita salah mengambil langkah, apalagi sekolah besar, itu nanti